Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi sama Kang Ida di Kang Ida 93 channel Sampurasun. Semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Kali ini kembali lagi Kang Ida akan menceritakan kisah yang epik. Kisah ini langsung Kang Ida dapat dari ibu, dan ibu juga mendapatkan dari kakek. Jadi ini cerita Uyut, kakek Uyut, Buyut ya. Dulu pada saat menimba ilmu di Jazirah Arab, tentunya di kota Mekah dan Madinah. Waktu itu sebelumnya kakek Uyut itu tinggal di Yogyakarta. Ya mungkin masih abdi dalam keraton Yogyakarta waktu itu, cukup lama sampai menginjak remaja. Kemudian juga karena ketidakbetahannya tinggal di keraton, di wilayah keraton, kan keraton itu luas dan ada blok untuk misalkan tinggal sultan dengan permaisurinya, kemudian putra dan putrinya, abdi dalam, dan kan ada blok khususnya gitu kan. Nah, karena tidak betah melihat juga kebiasaan di keraton waktu itu, kakek Uyut memutuskan untuk pergi ke Mekah belajar ilmu agama karena ada rasa was-was di dalam hatinya dan rasa ingin menambah ilmu agama sebenarnya seperti apa. Waktu itu kan di Jazirah Arab masih banyak ya ulama-ulama juga dari Nusantara yang lebih memilih tinggal di sana. Berangkatlah kakek Uyut dengan kerabatnya pergi ke Jazirah Arab, ke kota Mekah dan Madinah melalui Jakarta gitu kan, lewat jalur pelayaran. Waktu itu pemerintahannya masih pemerintahan kolonial Belanda, itu VOC gitu kan. Nah, diperiksa, kemudian juga dengan membawa perbekalan seadanya berangkatlah menumpang kapal sampai ke Arab. Di sana belajar ilmu kepada para ulama, seperti biasanya juga menunaikan ibadah haji. Kalau usianya mungkin waktu itu Kang Ida lupa lagi, cuman ya usia remaja lah, ABG mungkin ya. Kemudian setelah sampai di sana, setelah menunaikan haji, berguru kepada beberapa ulama. Ada sesuatu yang ingin perasaan di dalam hatinya itu ingin tetap belajar di sana karena masih haus akan ilmu. Beliau berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya doa itu segera dikabulkan, tapi dengan jalan yang berbeda. Jadi Uyut ditangkap oleh pihak keamanan di sana, dimasukkan ke sel tahanan bertahun-tahun, tapi di situ juga dimanfaatkan untuk belajar kepada penjaga di sana. Kemudian sebanyak-banyaknya ilmu yang kakek Buyut dapatkan, dan menurut penuturan ibu kemudian juga dari kakek itu, kakek Uyut di sana itu selama di Mekah itu tercatat 44 tahun. Nah, 44 tahun di sana belajar, dan juga memang syariatnya itu kalau ibaratnya jalan-jalan untuk tinggal di sana itu dengan ditahan di sana. Kemudian pada saat ditahan pula, ini percaya atau tidak, Kang Ida tidak pernah memaksa teman-teman untuk percaya, tapi ini yang dituturkan ibunda, mendapatkan ceritanya juga dari kakek Uyut. Ada jin muslim yang mendatangi kakek yang ingin mengabdi pada beliau. Salah nama jinnya itu Kang Ida tahu dan dikasih tahu, tapi mohon maaf Kang Ida tidak bisa memberikannya di sini. Jadi si jin muslim tersebut
menyatakan diri ingin mengabdi dengan tetap mengikuti kakek Uyut, terus juga meminta satu permintaan yang agak aneh. Jadi meminta nanti di satu tempat meminta sepetak tanah dan dibangunkan masjid untuk tempat tinggalnya. Kemudian singkat ceritanya, setelah beres di kota Mekah dan Madinah, beliau pulang, tapi tidak langsung di kampung Kang Ida di Banjarsari, ke Garut dulu. Saat di Garut sempat menikah dengan warga di sana, saudagar batik waktu dulu, mungkin sekitar abad ke-18an lah, kalau nggak memasuki abad ke-19 kalau tidak salah ya, karena ini ceritanya kakek Uyut. Pulang ke Garut, nikah dengan sana, tapi karena tinggal di keluarga yang berkecukupan, yang berharta, kakek Uyut merasa tidak betah, akhirnya pergi ke Banjarsari. Di sanalah menemukan satu petak tanah yang cocok untuk dibangunkan masjid. Masjidnya masih sangat sederhana dan jin muslim tersebut tinggal di sana. Konon katanya setiap itu suka ada yang melihat sosok itu di masjid dekat di kampung Kang Ida. Dia masjidnya, mungkin teman-teman juga silahkan share videonya, ada cerita Kang Ida dengan ibu, wawancara langsung di masjid itulah tempat jin muslim tersebut tinggal. Nah, pulang di Banjarsari mengajarkan ilmu, tapi tidak membuka pesantren, jadi hanya mengaji kepada beliau, mengaji kitab. Ada yang nyantrinya tidak membuka pesantren, tapi ada 1-2 santri, tidak banyak, tapi selalu ada datang ke Uyut ke sana untuk belajar. Terus juga ada yang dari Garut menyusul, kemudian ada kerabatnya, karena yang memang membuka mengajarkan ilmu agama di Banjarsari. Ada yang berburu, terus kakek Uyut mengetes santrinya itu seperti ini. Yang datang kan pakai jas, ya orang gedean, orang memang berkecukupan dalam hal harta. Dites, suruh ke pasar membeli terasinya cukup banyak, karena sedang diuji, turun hujan lah saat membawa terasinya itu untuk pulang. Turun hujan dan semua badannya itu bau terasi. Nah, sehingga suruh mandi, dan setelah ujian itu besoknya si yang katanya ingin mengaji tersebut minta pulang ke rumahnya di Garut. Nah, tidak betah ataupun tidak sanggup, ya itu ujian pertama, ya sudah, kata kakek, silahkan pulang, berarti ujian pertama tidak lulus. Seperti itu. Banyak yang ingin mengaji kepada kakek Uyut, dan kakek Uyut meninggal pada saat kakek Kang Ida itu, Kiai Satir, umur 7 tahun, dan kakek pun katanya dipesantrenkan di daerah Majenang khusus. Dan singkat ceritanya juga, pada saat pesantren kakek itu selalu dikenalnya itu santri kebluk, siang sampai begitu tidur, padahal pada malam harinya belajar khusus kepada kiai, kepada pengasuh pesantren. Jadi memang belajar khusus berdua, hanya berdua saja, tidak mau diganggu, entahlah itu ya, wallahu alam. Nah teman-teman, itu cerita sedikitnya spiritual kakek Uyut. Kemudian juga tidak terlepas dari putranya, kakek Kang Idad, Kiai Satir, dan nama kakek Uyut Kang Idad adalah Kiai Bakri. Kemungkinan teman-teman ataupun ada saudara-saudara keturunan beliau melihat ini, mohon maaf, ini cerita memang dari ibu, dan ibu mendapatkannya dari kakek, kemudian dari Uyut. Jadi generasinya cukup ada dua generasi yang terlewat ya, sampai ke cerita ini di-sharekan kepada teman-teman semua. Oke, itu saja yang bisa Kang Idad sampaikan, cerita spiritual
Jadi Kang Idad sekali lagi tidak pernah memaksa teman-teman untuk percaya cerita ini, tapi Kang Idad ingin men-sharekan untuk diambil pelajarannya, karena memang orang tua kita dahulu itu hanya dengan membaca bismillah saja luka bekas pisau ataupun bekas senjata tajam bisa langsung sembuh, karena memang orang tua kita dulu itu jarang melakukan dosa dan sangat menjunjung tinggi ilmu syariat, berpuasanya rajin, sholat dan zikirnya juga rajin, sehingga Allah memberikan anugerah yang begitu besar. Itu saja yang bisa Kang Idad sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga ada pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari setiap video yang Kang Idad sharekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.